dan jiwa roh kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Satu tujuan kita hanya Tuhan yang kita agungkan. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang terlebih, yang terutama dalam hidup ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini, kekuatan yang baru yang dari Tuhan, anugerah yang begitu besar yang kami sudah terima pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa hidup, yang tetap senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah dapat membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Kami mau Tuhan, hidup kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau semakin hidup kami ada di jalur yang benar, yaitu di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bisa bersalaman satu sama lainnya, menyapa saudara-saudara seiman kita. Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan hebat. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib.
memberkati hidup kita. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, amin. Ketika kita bangga, ceritakan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah malu mengakui Allah kita yang begitu besar. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan, iya dan amin buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janjimu iya dan amin. Tinggal
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini, pada sampai hari ini, ada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Elohim Abraham, terpujilah Elohim Ishak, Elohim Yakub. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang mencabut semua sengat dosa. Terpujilah Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dan Allah duduk di sebelah kanan takhta kemuliaan Allah Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang baru. Tuhan Yesus, jamah hati kami menjadi tanah yang subur dan tanah yang lembut, supaya kami menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa hari ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah Roh Kudus menaungi pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menjamah kami. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat. Biarlah Roh Kudus memberikan cahaya terang di hati kami untuk menerima, untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk menyambut firman ini, supaya kuasa Allah, kebenaran Allah menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, berfirmanlah dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk para singers. Tuhan memberkati pelayanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hari ini tidak korban lama. Ya, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang satu hal yang sangat murah dan yang begitu sederhana. Dan saya mau kita hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendengar firman Allah. Satu-satunya yang saudara bisa andalkan untuk mengenal Tuhan bukan mata. Ya, satu-satunya yang saudara bisa andalkan untuk mengerti, untuk mengenal Tuhan itu adalah pendengaran, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya yang saudara pakai hari ini supaya kita bisa mengenal Tuhan, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami, supaya bisa kita percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Pintu gerbangnya itu pendengaran, saudara. Ya, pendengaran itu sangat penting untuk kita bisa maju lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan.
Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, buanglah segala dosa yang kita anggap tidak dosa, cuek atau enggak peduli atau lengah atau lalai atau lupa. Itu dosa-dosa yang menjadi senjata iblis untuk membuat telinga kita tertutup dari firman Allah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa-dosa kecil, kalau dulu kami di sekolah kita sudah berubah kecil. Ya, saudara, kita mendengar firman Allah sambil mengerjakan yang lain, kita mendengar firman Allah sambil berangan-angan yang lain, kita mendengarkan firman Allah, tapi hati kita, jiwa dan pikiran kita tidak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka iblis akan mencuri setiap firman karena iblis tahu kita tidak ngerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih dulu sebuah contoh dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-6. Ya, ketika Allah memberikan firman kepada Nuh, Kejadian 6 ayat 7 dan ayat 8, berfirmanlah Tuhan. Ya, itu artinya Tuhan bersuara kepada Nuh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada siapa Tuhan berfirman? Tuhan berfirman kepada Nuh. Kenapa Tuhan tidak berfirman kepada manusia-manusia yang lain? Kenapa Tuhan tidak menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang akan binasa? Ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau hari ini saudara masih bisa mendengar firman Allah, itu kasih karunia, itulah pintu gerbang untuk menyelamatkan saudara. Alangkah pahitnya hidup kita ada tapi kita tidak mendengar. Ya, saudara ada di sini tapi tidak mendengar. Itu tanda kehilangan kasih karunia. Saudara, kita tahu ketika Allah berfirman, ini bukan berita baik. Ini bukan berita yang menyenangkan ketika Tuhan berkata, Nuh, aku akan membinasakan, aku akan melenyapkan semua makhluk, semua manusia karena mereka sudah berdosa. Tentu ini tidak berita baik. Tapi ketika Nuh bisa mendengar firman Allah yang mengatakan itu kepadanya, itu sebuah kasih karunia. Amin. Maka inilah riwayat Nuh. Ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya dia mendengar. Satu-satunya dari panca indera kita yang bisa bergaul dengan Tuhan itu telinga. Allah tidak bisa kita lihat karena dia roh adanya. Allah juga tidak bisa kita raba karena dia roh adanya. Saudara, jadi satu-satunya yang bisa saudara pakai, yang disiapkan Tuhan dalam hidup kita adalah telinga. Ya, saya minta hanya dijaga, jangan lewat lagi di depan ini. Nah saudara, untuk bisa bergaul dengan Allah, Nuh mengandalkan pendengarannya. Ya, Nuh mengandalkan pendengaran, sehingga Nuh mendapatkan apa yang diharapkan. Sekalipun akan terjadi air bah,
sekalipun akan terjadi satu bencana yang luar biasa, artinya akan terjadi murka Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh adalah orang yang mendengar. Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia. Saya heran ya, kekristenan kita selalu bicara tentang kasih karunia, tapi ada berapa banyak orang Kristen yang tidak mau dengar firman Allah. Ya, ada berapa banyak orang Kristen yang abai dengan firman Allah. Tadi saya iseng-iseng saudara, saya lihat di HP yang bisa dipakai Enos. Jadi kalau kita lihat itu pemakaian. Jadi saya baru tadi saya tahu pemakaian. YouTube berapa persen, Facebook berapa persen, aplikasi itu kan kalau kita lihat di HP kita kelihatan itu. Mana yang paling banyak kita pakai. Ya, jadi tadi pagi waktu saya apalah ini, saya coba saya buka. Saya lihat situ 78% Alkitab. Nah, garisnya hijau kayak lingkaran. Nah, saudara, kemudian saya memakai nomor 2 terbanyak setelah 78% Alkitab itu YouTube. Nah, YouTube ini khotbah. Ya. Saya tadi ingat, berarti coba saudara lihat HP saudara. Data pemakaian itu mana yang banyak? Facebook, IG, I don't know. Oh ya. Nah tadi saya baru tadi tahu, karena selama ini saya nggak pernah tahu itu, nggak pernah saya lihat. Tadi kepencet aja, apa ini? Saya buka 78% Alkitab. Nah tertulis tuh warnanya hijau. YouTube kalau salah tadi merah. Nomor 3 baru Facebook, ya. Dan WA 4. Jadi kalau seandainya Tuhan menyorot hidup kita, semua kehidupan kita ini terekam di hadapan Tuhan. Amin. Halo. Semua kehidupan, semua kegiatan, semua yang kita pakai, semua yang kita makan, semua yang kita perlukan itu sebenarnya terekam. HP aja bisa merekam. Saudara pakai HP ini dia rekam. Mana yang banyak saudara pakai? Ya, coba lihat apa yang, tapi jangan sekarang lah. Nanti aja dulu. Saudara, ya, begitu saya lihat, wah. Begitu saya lihat yang paling banyak saya pakai Alkitab, saudara tahu saya senang sekali. Saya berpikirnya gini, wah berarti saya lulus. Seandainya Tuhan melihat, seandainya saya buka filenya, HP aja yang saya punya bisa berbicara bahwa yang banyak kita gunakan adalah mendengar firman Allah. Amin. HP saja bisa bersaksi. Kita tidak bisa memungkirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang mau dicari Tuhan. Saudara mau menghadapi bencana hidup ini, ya, kita akan menghadapi banyak hal yang kita tidak sangka. Siapa yang sangka dalam usia yang begitu cepat, baru 6 helai Alkitab itu saudara, Tuhan sudah mau membinasakan manusia. Ya, belum lama, baru 6 lembar Alkitab itu, baru 6 pasal, Tuhan sudah bilang akan aku binasakan, akan aku binasakan. Tapi engkau yang mendengar firman Allah pasti mendapat kasih karunia. Ya. Nah saudara, kita lihat kenapa harus mendengarnya. 1 Samuel pasal yang ke-15. Sebenarnya ini cukup panjang ceritanya, ini cukup banyak ceritanya, tapi
Saya harap saudara mau baca di rumah. Saya akan baca ayat 22 saja. 1 Samuel 15 ayat 22. Begini firman Tuhan kepada Samuel, dan Samuel yang mengatakan ini kepada seorang raja yang namanya Saul. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Ini bahaya. Karena engkau menolak firman Allah. Apa arti menolak? Tidak mendengar firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan Samuel kepada Raja Saul. Apa masalah yang terjadi? Nah, nanti kalau saudara mau lebih serius lagi baca di rumah. Masalah yang terjadi adalah ketika Allah berfirman kepada Raja Saul supaya Raja Saul berperang melawan, karena orang Amalek ini menghalang-halangi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan menyuruh Raja Saul, berkatalah Tuhan kepada Raja Saul untuk memerangi Amalek, menumpas kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Nah, setelah Saul sampai ke kota Amalek, disuruhnyalah orang menghadang di lembah. Nah, berperanglah. Ayat 7, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ada raja orang Amalek. Tadi Tuhan bilang apa? Tumpas, bunuh semua, termasuk keledai, termasuk unta, termasuk laki-laki, termasuk anak-anak, perempuan, semua tumpas. Mungkin kita pikir, aduh Tuhan ini sadis ya. Saudara tahu Amalek itu dalam perjanjian baru disebut dengan arti kedagingan, kemanusiaan, kedagingan, kehawa nafsuan. Itu kalau dalam arti bahasa perjanjian baru. Kita tidak punya musuh yang harus kita bunuh, tapi kita punya kedagingan yang harus benar-benar kita tumpas. Nah, Agag sebagai raja yang tadi Tuhan suruh tumpas, tidak ditumpas. Pengecualian. Padahal Tuhan memberi perintah tumpas. Lalu Saul dan rakyat itu apa? Menyelamatkan Agag, kambing domba, lembu-lembu yang tadi Tuhan bilang kau tumpas kambing domba, kau tumpas lembu-lembu. Tetapi kenyataannya si Raja Saul tidak menumpasnya, tapi mengambilnya, memeliharanya. Ya, yang dibunuhnya adalah hewan-hewan yang buruk. Firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal, ayat 11, karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku, maka sakit hati
Nah, kenyataannya ketika Saul sudah menang, berhasil, dia jadi raja karena Tuhan, dia memenangkan pertempuran karena Tuhan. Tetapi Tuhan kecewa karena apa? Dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Apa yang tidak dilaksanakannya? Dia lebih mengasihani raja. Tuhan bilang, kau bunuh raja, nggak dibunuhnya Raja Agag. Kau tumpas semua binatang-binatang, lembu, keledai, ternak. Kau tumpas semuanya. Yang jelek-jeleknya yang ditumpas, yang baik-baiknya enggak. Nah, ketika Samuel sampai kepada ketika Samuel sampai kepada Saul, suara apa itu Saul? Tuhan menyuruh engkau menumpas kambing domba, kenapa kau tidak tumpas? Saul mulai cari muka. Oh, Nabi, memang tidak kutumpas. Aku mau jadikan ini persembahan untuk Tuhan. Ya, mau cari muka. Saudara, dia pikir Tuhan bisa dibohongi. Jangan kita mendustai Tuhan dengan segala akal bulus kita. Saudara, benarkah itu firman Tuhan sudah bilang tumpas, tapi tidak ditumpas? Kok masih ada lembu, kok masih ada keledai, ini bagus-bagus, kenapa kau tidak tumpas? Ini akan kami korbankan sama Tuhan. Ya, kami dapat 100 ekor, ya minimal 20 lah sama Tuhan, kita korbankan sisanya untuk kita. Hei, inilah yang di hadapan Tuhan. Kita tidak benar-benar beres. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan menolak firman Allah. Maka menolak Saul menjadi raja. Dikasih oleh Tuhan. Untuk apa engkau mendengar tapi engkau tidak taat? Itu namanya apa? Durhaka. Jadi saudara, anggur apa? Sifat dari pohon anggur itu dibelokkan ke sini, dia menjalar ke sini. Dibikin gantungan ke sini, dia menggantung ke sini. Karena pohon anggur itu tidak sama dengan pohon jambu. Memang pohon anggur itu pohon yang bisa dibawa kemana saja. Kita taruh di sini kawat, dia menjalar ke sini. Kita arahkan tongkat ke sini, pasang kawat, dia akan menjalar ke sini. Betul kan? Itu kan pohon anggur, itulah artinya tunduk itu. Karena memang pohon anggur itu pohon yang sudah diciptakan Tuhan untuk tunduk. Tanpa ada yang menopangnya, dia tidak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita ini diciptakan Tuhan itu untuk taat. Kalau saudara berkata mau ditopang oleh Tuhan, saudara mau berkata mau ditolong oleh kita ini pohon anggur. Tuhan itulah penopangnya. Nah, Tuhan sediakan tongkat, Tuhan sediakan penopang. Kemudian pohon anggur tadi dijalankan ke sini sehingga dia menjalar. Inilah penopangnya. Siapa yang mau ditopang oleh Tuhan? Pohon anggur ini dijalankan sehingga dia bisa naik. Ini yang menopang. Kita ingin ditolong Tuhan seperti kata Tuhan. Kamu akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Hebat bukan? Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Raja Saul ditolak oleh Allah menjadi raja. Jangan kau pikir Saul kau jadi raja karena kau hebat. Jangan si Saul berpikir dia jadi raja, tidak ada lagi yang bisa mengatur hidupnya. Makanya Tuhan berkata yang tinggi kurendahkan. Kalau dia enggak obey, kalau dia enggak tunduk, kalau dia enggak mendengar firman Tuhan, sebesar apapun persembahanmu, Tuhan tidak tergiur. Sebesar apapun, segemuk apapun,
sebanyak apapun lembu, domba, keledai, lembu yang akan diberikan oleh Saul kepada Tuhan, Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tambah sayang sama kita. Tuhan tidak tambah cinta kepada kita ketika kita ambil muka dengan cara memberikan lembu itu. Tuhan sayang kepada orang yang mau mendengar firman-Nya. Amin. Dan itu tidak bisa digantikan dengan persembahan kita yang banyak. Ketaatan saya tidak bisa saya gantikan. Tuhan lakukan pendeta. Saudara, pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa menggantikan berkat Tuhan ketika saya taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati saya bukan karena saya pendeta, iyalah dia udah menyerahkan hidupnya, tidak ada gajinya, melayani Tuhan tanpa pamrih. Saudara, itu tidak bisa saya jadikan alat untuk menyogok supaya Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan mau sayang sama kita, jangan menolak firman Allah. Kalau kita mau serius ditopang oleh Tuhan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Tuhan udah siapkan ini tonggaknya kawan. Kalau tanpa tonggak ini, engkau tidak bisa naik ke atas. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengerikan sekali. Ayat 23 berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelung. Ayat 23, 1 sampai 15, 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah. Kelihatannya kalau digunakan kata degil sepertinya sepele. Itu yang saya katakan tadi. Iblis mencuri firman Allah dengan hal-hal yang sepele. Kecuali kejahatan adalah sama seperti menyembah berhala. Agak ngeri kan. Pembunuhan adalah sama seperti dosa berhala. Tapi di sini dikatakan kata apa? Degil. Dikatakan kata, kepada siapa kita katakan degil? Kepada anak-anak. Tak mungkin saya katakan degil sama bapak Oksa. Degil bapak ini, abang ini bercanda. Sama Oksa saya bilang degil. Tapi saudara lihat, ya sepele. Padahal kita udah ditolak Tuhan. Sepele bagi kita. Padahal kita sudah dijatuhkan oleh Tuhan. Sepele, tapi di mata Tuhan kedegilan itu sama dengan menyembah berhala. Saudara jangan saudara terpengaruh oleh teologi doktrin agama lain. Dosa kecil, dosa besar. Walaupun dosa kecil, dosa besar, Tuhan tetap memberikan hidupnya sebagai tebusan. Sekecil apapun dosa, bayarannya tetap nyawa Tuhan Yesus. Amin. Ya. Serendah, semurah apapun dosa, tetap Tuhan tebus dengan nyawanya. Dia dibeda-bedakan. Artinya apa? Semua dosa itu serius. Semua dosa itu tidak ada yang main-main. Semua dosa upahnya maut. Semua dosa upahnya kebinasaan. Sekecil apapun. Makanya Kristen tidak menganut teologi dosa tidak sengaja, dosa sengaja, dosa kecil, dosa besar. Karena semua dosa serius. Karena semua dosa upahnya maut. Semua dosa upahnya kebinasaan. Pahamkan itu, amin. Ya. Jadi kadang-kadang karena saudara bilang, enggak baca kitab sepele.
Memang kelihatannya sepele. Kita tidak sama dengan seorang penzina, kita tidak sama dengan seorang pencuri, kita tidak berusaha seperti seorang pembunuh. Tapi di mata Tuhan kita menjadi orang-orang yang durhaka, yang sama dengan menyembah berhala. Nah, ini serius. Saul main-main di sini. Saul nggak serius di sini. Apakah karena mentang-mentang dia raja? Apakah karena mentang-mentang dia orang yang punya kuasa? Apakah karena mentang-mentang dia punya kedudukan yang tinggi? Saudara, disinilah kejatuhan Saul. Makanya Allah lebih suka kepada orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya daripada semua korban-korbanmu yang mahal tidak bisa dibayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya di zaman-zaman sekarang ini, orang-orang zaman Nuh dengan air bah, pada akhir zaman, pada kedatangan anak manusia, akan terjadi sama persis seperti Nuh. Apakah kita terlalu sibuk? Apakah saudara terlalu banyak kegiatan sehingga engkau tidak pernah mendengar firman Allah? Saudara, saya punya kitab audio. Capek baca kitab, capek dengar khotbah. Ya, ini juga kalau mungkin dibuka aplikasinya, aplikasi mana yang paling banyak saya pakai, nanti akan ketahuan juga. Karena yang saya buka kemarin HP saya yang satu. Apalagi ini, ya, ini nggak ada nomor telepon, nggak tahu. Ya, Allah mencari, ya, Allah mencari tempat, Allah mencari posisi, Allah mencari tempat di mana Dia bisa meletakkan kuasanya. Allah itu mencari letak atau tempat di mana Dia bisa mewujudkan keajaiban. Di mana? Dalam diri Nuh. Nuh, cuma kau yang dapat kasih karunia, karena kau yang bergaul dengan Tuhan. Kemudian kau bikin bahtera, kau harus selamat, karena boleh binasa. Supaya ada bedanya antara orang yang binasa dengan orang yang selamat. Amin. Akan ada bedanya. Nuh bikin bahtera dari kayu gofir, kau bikin panjang, bikin dari kayu gofir. Tuhan tuntun dia, karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada iblis ada orang yang diselamatkan. Sekalipun bumi ini ditenggelamkan, dibinasakan oleh air, kita banjir sedikit aja sampai ya. Jadi jangan takut dengan segala berita buruk. Kalau setiap pagi saudara duduk di kaki Tuhan hanya untuk mendengar, begitu saudara menyerahkan telingamu, hatimu untuk mendengar firman Allah, itu juga saudara dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ketika Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, detik-detik terakhir, last minute, sehari sebelum Allah membinasakan Sodom dan Gomora, apakah aku akan merahasiakan ini kepada Abraham? Allah berkata kepada dirinya, apakah akan kusembunyikan rencana ini kepada Abraham? Allah menemui Abraham karena Allah tidak bisa menyembunyikan Abraham. Aku mau binasakan Sodom dan Gomora. Aku tanya dulu referensi dari kau, bagaimana? Kalau ada 50 orang tidak kubinasakan. Datang Abraham, janganlah 50, ya kurangilah 40. Ternyata 40 pun tidak ada. Tuhan bilang tidak sampai 40 orang benar di situ, maka akan kita binasakan juga.
Abraham bilang janganlah 40, turunlah lagi 30. Siapa bilang Tuhan tidak baik? Dan 30 juga tidak ditemukan supaya Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada Sodom. 30 tidak ada, kata Tuhan sama Abraham. Turunlah lagi 20 lah. Baik, kalau ada 20 orang benar, kalau ada 20 orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman di Alkitab disebut apa? Iman timbul dari pendengar. Amin. Makanya mendengar itu penting di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diharapkan Tuhan bisa melahirkan iman. Jangan karena mata. Mata ini tidak bisa melahirkan iman. Mata ini hanya melahirkan keinginan saja. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di angka 20, Tuhan bilang sama Abraham, nah ada 20. Sekali lagi permintaan yang terakhir Tuhan, kalau ada 10 orang jangan kau binasakan Sodom itu. Ya, ini terakhir. Kalau ada 10 orang saja di kota Sodom. Sodom itu saudara dibinasakan itu bukan 1 kota, bukan 2 kota, 5. Ya, tidak akan membinasakan. Ternyata 10 orang pun naik. Bahaya. Bahaya. Allah binasakan. Abraham bilang ya sudah. Nah ada. Akhirnya dibinasakan. Yang diselamatkan cuma Lot, istrinya dan anak-anaknya. Itu pun istrinya gagal. Bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan istrinya, tetapi ketahuanlah di situ. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apapun cerita, apapun berita, apapun prediksi orang tentang ekonomi, tentang keadaan zaman, sekalipun orang memperkirakan akan jatuh meteor, sekalipun orang memperkirakan akan jadi perang bintang, sekalipun orang memberikan sebuah berita buruk, jangan saudara lupa, hanya satu yang mendapat kasih karunia, orang yang menerima firman Tuhan. Amin. Orang yang mendengar seperti Nuh mendengar firman Allah, seperti Abraham mendengar firman Allah. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-4, mari kita baca bersama-sama. Sama-sama kita baca Yesaya 50 ayat yang ke-4. Di sini judul perikopnya ketaatan hamba Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang apakah kita mendengar firman Allah? Seperti seorang murid, orang yang terdidik. Murid itu orang yang tekun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan mendengar seperti seperti Saul. Saul mendengar firman Allah tidak seperti seorang murid. Ya, apakah saudara mendengar firman Allah dan engkau memposisikan dirimu seperti seorang murid? Apakah hari ini kita mendengar firman Allah? Benarkah kita mendengar seperti seorang murid? Saudara, di sini banyaknya kegagalan kekristenan karena dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak menjadikan dirinya seorang murid.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, supaya aku bisa mendengar seperti seorang murid yang sedang dibentuk, yang sedang dididik, yang sedang dipersiapkan, yang sedang dibekali Tuhan untuk satu masa depan. Kenapa kita sekolahkan anak kita? Untuk sebuah masa depan, supaya dia tidak bergantung pada orang tuanya dan dia tidak bergantung pada orang lain. Kita didik anak kita supaya dia bisa bekerja untuk dirinya, supaya dia bisa berjuang untuk dirinya, supaya dia bisa punya bekal menantang zaman ini. Itu kan? Amin. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, begitu dengan Tuhan jauhkan itu dari kita, Tuhan hindarkan itu dari. Apakah ketika Tuhan hindarkanlah itu, jauhkanlah itu? Apakah ketika Allah bicara akan menghancurkan Sodom dan Gomora kepada Abraham, terus Abraham sebagai orang beriman tolak dalam nama Yesus supaya itu tidak terjadi? Tapi mereka menghadapi itu sebagai seorang murid. Di mana letaknya seorang murid? Kau bikin bahtera ya? Ya Tuhan, janganlah bahtera Tuhan terlalu besar, yang agak kecil lah Tuhan. Nah kita kan suka malas sama Tuhan. Murid, kau bikin bahtera, siap. Oh Tuhan, aku tidak pernah bikin bahtera, tidak ada pengalaman. Tuhan bilang, saya akan tuntun kau. Tuhan sendiri yang mengajari. Walaupun Nuh tidak pernah tahu, tidak pernah melihat bahtera itu apa, tapi itulah murid. Amin. Dia tidak banyak alasan, dia tidak banyak jawaban, dia hanya bilang ya dan amin. Itulah murid di hadapan Tuhan. Jawabannya cuma ya dan amin. Jadilah kehendakmu Tuhan itu. Ya, amin. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kan begitu kita diajarkan sama Tuhan Yesus. Tidak ada jawaban lain, karena engkau murid. Makanya setiap pagi dia mempertajam pendengarannya. Ini dulu yang kita lakukan. Jangan hanya mengeluh, susah hidup ini, susah perjuangan ini, berat. Setiap pagi engkau duduk di kaki Tuhan, pertajamlah pendengaran. Amin. Bahtera pun bisa kita buat. Apapun pekerjaan kita bisa Tuhan tuntun. Cuma karena kita ini jujur, kita selalu degil sama Tuhan. Kita degil itu ya tidak memperhatikan orang bicara, tidak mendengar, tidak memahami orang bicara, sehingga enggak bicara harus diulang. Coba ibu-ibu ngomong sama anaknya berapa kali setiap hari, saudara? Bukan dia tidak mengerti. Saya saja kalau sekolah minggu ikut saya ngajar, saya kan ikut ngajar juga di sekolah minggu. Apa pastor? Hanya untuk menyampaikan ayat hafalan, misalnya ayat hafalan kita Yohanes 10 ayat 10. Apa pastor? Saya bilang lagi Yohanes 10 ayat 10, datang lagi ke sana. Apa pastor? 10 ayat 10. Saudara, untuk satu ayat itu aja doer bibir saya. Kenapa mereka begitu? Karena tidak memperhatikan. Tapi baik, Tuhan, untunglah Tuhan tidak seperti saya. Asal firman Tuhan yang kita tanya, Tuhan masih mau mengulang-ulang. Amin. Makanya kalau pastor ngomong, kalian dengar. Ya. Nah, dengar ya. Ya.
Yohanes 10 ayat 10. Datang lagi tanya kawannya, apa? Baru saya bilang Yohanes 10 ayat 10, langsung disenggol temannya. Apa? Dia dengar nggak? Dengar, tapi degil. Tapi di sini tidak ada lagi. Amin. Saudara, sepele. Sepele, saudara. Jadi nggak ada yang susah. Saya mau, saudara, ya, saya mau closing. Mata, mulut, otak, jantung, semua bekerja hanya untuk sebuah kata marah. Sampai tensi naik, sampai jantung detaknya berpacu. Saudara bisa bayangkan, untuk itu seluruh kemampuan kita terposir di sini hanya untuk sebuah kata marah. Sedangkan Alkitab mengatakan marah tidak pernah mengerjakan yang baik. Marah hanya menghasilkan dosa. Bagaimana dengan kita baca firman Tuhan? Nah, jadi yang dimaksud dengan mendengar firman Allah, kalau marah saja bisa mulutmu, bisa otakmu, bisa emosi, perasaan, jantung, semua. Mungkin matanya marah. Kalau kita mendengar firman Allah, yang dimaksud dengan mendengar, semuanya juga harus bekerja. Hatinya bekerja, matanya bekerja. Iya Pak Pendeta, aku baca Alkitab, tapi lambat-lambat mata ini pun senyap-senyap, senyum-senyum, seperti kena tiup tertidur. Padahal aku ini orang paling susah tidur, tapi ketika baca Alkitab kok tidur. Makanya orang saudara, tadi malam dia bisa nggak tidur, besok ke gereja lah. Apa tadi malam susah aku tidur, kalau ke gereja aku, begitu duduk langsung plak. Begitu khotbah baru dimulai 3 menit, nah aku tuh udah sampai itu di antara sorga dan bumi. Nggak apa-apa lah kalau gereja ini membuat engkau bisa tidur. Ya, saudara. Nah, kalau kita berdusta, pernah bohong? Pernah bohong sama istri? Bapak-bapak pernah bohong sama istri? Karena saya juga pernah bohong sama istri. Nah, kalau kita bohong sama istri, raut muka kayak malaikat kan? Mulut, selembut seperti memang lidah bertulang, lembut kan? Untuk yakin orang sama bohong kita itu. Iya Ma, benar-benar lupa Bapak. Iya, lupa kali. Bapak udah mama pesan tapi Bapak lupa. Padahal karena malas ya sebenarnya. Tapi begitu kita meyakinkan dia, mulut lembut, mata lembut, wajah kayak malaikat, padahal hati setan. Hanya untuk sebuah bohong. Kita lihat pengorbanan kita itu, lihat. Tapi kenapa untuk Alkitab, untuk firman Tuhan kita tidak seperti itu? Itulah yang dimaksud dengan mendengar tadi. Amin. Ya. Makanya banyak orang mendengar, tapi apa? Banyak orang mendengar apa tadi? Saudara, karena nggak terlibat. Ya coba kalau kita bohong, mulut ikut, otak ikut, hati ikut, raut wajah ikut. Nah coba saudara, pernah nggak saudara baca Alkitab seperti saudara berbohong tadi? Ketika kita baca Alkitab, muka kita muka lembut, mata kita mata seperti orang marah, kita pelototi itu firman Tuhan.
Ya, terus kita baca Alkitab seperti kita marah. Maka Tuhan berfirman, "Hendaklah jadilah bumi, jadilah matahari." Maka Tuhan berfirman, "Tumbuhlah." Wah, lu kayak gitu kita baca Alkitab. Tuhan bilang, "Udahlah, cepat-cepat aku bawa ke surga lah, biar rame surga." Tapi kalau kita baca kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, berapa ayat lagi Pak? Pak, kalau kita baca kita seperti orang berat, Tuhan telah menetapkan, memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Tetangga bilang, bapakmu lagi marah, enggak, lagi baca Alkitab ya. Mantap ya, baca Alkitab aja kayak gitu, apalagi marah. Ya, itu makanya saudara, gagal kita itu di sini. Karena ketika kita ketemu dengan firman Tuhan, tidak semua hidup kita terlibat. Berapa persen? Tapi hari ini saudara, saya meyakinkan kuncinya cuma satu. Kalau kita mau mempertajam telinga untuk mendengar, ya, apapun cerita zaman, apapun bencana, berita buruk dunia, jangan khawatir. Oh, kok bisa tidak khawatir pendeta? Hanya orang yang mendengar firman Allah yang tidak akan khawatir. Amin. Ya, karena Tuhan pasti memberi kasih karunia kepadanya. Pasti. Karena Allah pasti memberikan kasih karunia kepada. Sekalipun 1000 orang gagal, sekalipun 1.000.000 orang, sekalipun sainganmu berat-berat, sekalipun tantanganmu berat, kalau Tuhan sudah bilang hanya kaunya yang dapat kasih karunia, amin. Amin. Kenapa aku dapat kasih karunia Tuhan? Karena kaunya yang mendengar firman Allah. Mungkin orang lain punya backing, mungkin orang lain punya pejabat, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kita punya pertolongan yang luar biasa. Yang pasti, kalau kita menerima, mendengar firman Allah, pasti dapat kasih karunia. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi, hanya bagimu segala pujian. Tidak ada yang bisa kita banggakan, hanya Yesus, saudara. Tidak ada. Hari ini kalau kita mau mendengar firman Allah, mendengarlah seperti seorang murid. Tak ada yang bisa dibanggakan, karena semuanya darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Sekali lagi, tak ada yang pantas dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Amin. Haleluya. Yang bagiku segala pujian, seluruh hidupku
kemuliaan Kau Yesus. Amin. Angkat suara kita saudara, kita awali lagu ini. Haleluya. Tak ada yang pantas untuk dikeluarkan suaranya. Bawa seluruh hatimu, bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, kekuatan. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya bagi segala pujian seluruh hidupku. Amin. Ku persembahkan hanya bagimu segala kemuliaan. Kau Yesus hayati. Saudara, hari ini saya bertantang semua kita. Tidak ada satupun yang bisa menjawab tantangan zaman. Tidak ada satu orang pun yang sanggup berdiri menghadapi segala tantangan zaman. Saudara, kalau engkau ingin mendapat kasih karunia Tuhan, pertajam telingamu, dengarkan firman Allah seperti seorang murid. Jadilah pendengar firman Allah. Bawa hatimu, bawa jiwamu, bawa kekuatanmu, bawa pikiranmu untuk menerima firman Allah. Jangan ketika marah, ketika kita berdusta, kita bisa melibatkan semua kemampuan kita sehingga kita menjadi pendosa. Tapi libatkan hatimu, perasaanmu, akal budimu, hatimu untuk firman Allah, maka engkau mendapat kasih karunia. Zaman sekalipun harus ditenggelamkan bumi ini dengan air, engkau pasti mendapat kasih karunia. Angkat tanganmu kepada Tuhan, libatkan seluruh hidupmu kepada Allah. Jangan setengah-setengah kepada Tuhan. Haleluya. Tak ada yang untuk keluarkan suaranya. Karena semuanya ini darimu, tak ada yang bisa, hanya yang bisa dapat seluruh kekuatanmu kepada Tuhan. Dalam hidupku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus.
Tuhan. Bawa jiwamu kepada Allah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara, saya mau berdoa sama Herlin, Fetri, sama Mardiana. Tentu kalian akan menghadapi cari kerja. Hari ini Tuhan bilang, engkau akan naik tidak ekor tapi jadi kepala. Asal engkau mendapat kasih karunia, engkau bisa mengalahkan siapapun. Hari ini ambil sikap. Bukan doa, bukan harus doa yang banyak. Gak ada artinya doa kalau di dalam dirimu gak ada firman. Percuma persembahanmu, percuma korban-korbanmu, lembu, sapi, atau uang, atau apapun. Karena yang Tuhan cari orang yang mau mendengarkan Dia. Kalau kalian mau mendengarkan firman Tuhan, hatimu, jiwamu, matamu, telingamu, perasaanmu, kekuatanmu terpaut kepada firman, saya pastikan dalam nama Yesus engkau akan mendapatkan yang terbaik. Kalian akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Jangan takut, sekalipun ada saingan. Haleluya. Termasuk juga Leo dan siapapun. Saya percaya hari ini demi nama Yesus, Allah yang berfirman, Dia pasti bisa menangkan. Asal engkau tunduk, jalankan hidupmu ke tiang yang sudah Tuhan taruh. Jalankan hidupmu seperti anggur kepada tonggak yang sudah dipancangkan. Kalian pasti bisa naik. Karena kalian tidak bisa naik sendiri. Karena pohon anggur bisa naik kalau ada tongkat, kalau ada tiang yang menopangnya. Siapapun di antara kita hari ini, siapa yang mau naik, jalankan hidupmu ke tonggak yang Tuhan pancang, ke tongkat yang sudah Tuhan tetapkan. Ikatkan dirimu, lilitkan dirimu, engkau akan naik dan berbuah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Diberkatilah yang menerima firman Tuhan, menaruhnya di dalam hatinya, menjadi firman yang menjadi pelita, firman yang menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah. Haleluya. Di hadapan kami ada roti. Roti ini adalah anugerah Allah. Tubuhmu, tubuh yang tanpa dosa, tubuh yang tersalib, tubuh yang disangkal. Itulah roti yang kami terima hari ini, supaya kami juga bisa menyangkal keinginan dan kita. Di hadapan kami ada anggur. Anggur inilah darah pengorbananmu Tuhan. Darah sebagai perjanjian Allah yang sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi kami. Engkau curahkan sampai tetes terakhir untuk menebus semua kejahatan, semua pelanggaran kami. Tuhan ampuni dosa kami. Kami degil, kami durhaka, kami menolak firman, kami abai, kami cuek. Tapi hari ini dalam nama Yesus, Engkau buat kami bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saya undang pelayan pertemuan kudus maju ke depan. Siapkan lagu Sejauh Timur dari Barat. Nyanyikan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau menuang dosaku. Tiada perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Ampunanmu tak Kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sekali lagi kita akan pujian ini, kita bangkit berdiri. Jauh timur, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang baru, buang segala kedengkian. Hari ini janganlah kita menolak firman Allah. Setiap pagi pertajamlah pendengaranmu. Setiap pagi carilah firman Tuhan.
yang hancur. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih kepadamu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, ambil sikap sebagai anak Tuhan. Telinga Tuhan berikan, satu-satunya panca indera yang memampukan saudara untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti, untuk percaya. Saudara serahkan telinga ini saat ini untuk mendengar. Saudara perbanyaklah, pertajam, biar semakin hari semakin tajam telinga kita mendengar. Seperti Nuh, walaupun air bah menimpa dunia ini orang yang mendapat kasih karunia. Kalau hari ini saudara, engkau ambil keputusan sebagai murid Kristus, engkau ambil firman Allah itu menjadi bagian hidupmu, saya percaya Tuhan menolong engkau. Apapun berita buruk, apapun berita jelek terjadi di dunia ini, hanya orang yang mendengar, yang menyimpan firman Allah, dia dapat kasih karunia. Bertobatlah, jangan buang-buang waktu, jangan degil. Di dalam nama Yesus, ambil roti di tangan kanan, angkatlah ke atas. Tuhan Yesus, inilah tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang sudah mati dengan segala kedagingan, tubuh yang sudah mati dengan segala keinginan-keinginan duniawinya. Inilah tubuh yang kami terima hari ini, tubuh yang sudah tidak lagi diperbudak dosa. Demi nama Yesus, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah roti ini menjadi tubuh Kristus. Amin. Kemudian angkatlah cawan di tangan kanan. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah anggur ini menjadi darah perjanjian, kekudusan, kesucian dari Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terimalah Yesus dengan tulus, sambutlah Dia, berilah tempat, berilah ruangan
di hati kita bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, lawatan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan, tidak ada yang bisa menandinginya. Kami bersyukur Kau berikan nyawa-Mu. Kami bersyukur Engkau berikan darah-Mu, Kau berikan tubuh-Mu, Engkau berikan seluruh hidup-Mu hanya untuk kami orang berdosa ini. Ubahkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menebus kami, yang menyelamatkan kami, bahkan yang menjadikan kami segambar seturut dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, yang memimpin dan mengendalikan hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Mari kita mau kembalikan yang menjadi kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergunakan dalam hidup ini. Dan saat ini kita mau juga menopang pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan, mari ambil kesempatan itu. Kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, inilah hidup kami yang sesungguhnya, persembahan kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dengan segala kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, dengan berkat-berkat yang dimana Tuhan bawa kami, Tuhan berkati kami untuk menopang kehidupan kami. Dan saat ini kami juga mau kembalikan kepada Tuhan. Memang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami lebih dari cukup, dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan khususnya di Kota Bangkinang ini tetap berdiri. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan menetapkan